Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya, Ilman Sapan Jamil, yang akan mengajar kalian di pertemuan kali ini. Oh ya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita mengucapkan dulu basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, untuk memulai pembelajaran, silakan kalian isi dulu absensinya. Nah, baik adik-adik, pertemuan kemarin kita telah membahas mengenai teks resensi. Nah, kemarin kita membahas mengenai pengertian, ciri-ciri, tujuan, dan sistematika teks resensi. Nah, pada pertemuan kali ini kita tetap akan membahas teks resensi, yakni mengenai kaidah kebahasaan teks resensi. Setiap teks tentunya memiliki kaidah kebahasaan yang identik. Seperti halnya kaidah kebahasaan dalam teks resensi itu cenderung lebih banyak menggunakan berbagai kata hubung atau konjungsi. Seperti halnya konjungsi penerang atau penjelas, konjungsi temporal. Kunci temporal itu ialah konjungsi yang berkenaan dengan waktu. Dan konjungsi penyebaban atau yang sering disebut sebagai konjungsi kausalitas. Seperti yang telah kalian ketahui bahwa tujuan dari teks resensi adalah untuk memberikan gambaran kepada pembaca mengenai kelayakan sebuah karya atau buku. Selain konjungsi, kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks resensi adalah pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi dan pernyataan atau ungkapan perbandingan. Nah, tak hanya itu adik-adik, dalam teks resensi juga terdapat istilah dan kata kerja atau perba. Untuk mengenai lebih jauh, Bapak akan jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, istilah. Istilah merupakan kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan, atau sifatnya yang khas dalam bidang tertentu. Nah, istilah terbagi ke dalam dua jenis, yakni ada istilah umum dan istilah khusus. Apa itu istilah umum? Istilah umum itu diartikan sebagai istilah bahasa yang dipakai secara umum. Contoh, film, ikan, bunga. Nah, itu secara umum. Nah, coba kita mengapa itu secara umum? Karena itu film, ikan, dan bunga itu hal yang secara umum kita ketahui. Nah, pasti kalian bingung ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai istilah khusus. Istilah khusus. Istilah khusus merupakan istilah yang dipakai hanya pada bidang tertentu. Contoh, komedi, gurame, mawar. Ayo. Bisa digabungkan dengan pengertian yang istilah umum itu. Tadi di istilah umum itu ada film, ikan, bunga. Itu secara umum. Nah, secara istilah khususnya itu komedi, gurame, mawar. Komedi itu bagian dari film. Gurame masih jenis ikan. Dan mawar merupakan salah satu bunga. Nah, itulah yang disebut dengan istilah. Nah, dapat dimengerti. Contoh lain, mobil, Daihatsu. Nah, itu mobil itu merupakan istilah umumnya. Daihatsu merupakan istilah khususnya. Nah, seperti itu ya. Jadi ada jenis-jenis dari istilah dari suatu benda yang akan diistilahkan. Nah, kemudian ada kata kerja atau perba. Perba atau kata kerja merupakan kata yang menggambarkan proses, perbuatan,
atau keadaan. Dalam teks resensi terdapat 3 jenis verba yang sering dipakai, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, verba material. Verba material adalah kata kerja yang berimbuhan dan menunjukkan aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu ialah perbuatan yang dapat dilihat, yang dilakukan oleh partisipan. Contoh, menulis, membaca, memahat, memotong, menyunting, dan sebagainya. Kegiatan tersebut merupakan perbuatan yang dapat dilihat. Ketika menulis, ada yang ditulisnya dan ada orang yang menulisnya. Membaca pun demikian, ada yang dibaca, dan itu merupakan kata kerja yang menunjukkan aktivitas fisik dan dapat dilihat. Nah, seperti itu. Kemudian ada verba relasional. Verba rasional adalah kata kerja yang berfungsi sebagai penghubung antara subjek dan pelengkap. Contoh, menjadi, merupakan, memiliki, adalah, mendapatkan. Nah, kata-kata itu kan memiliki fungsi sebagai penghubung antara subjek dan pelengkap. Biasanya ketika kita membuat suatu tulisan itu, kita tidak jauh dengan kata merupakan, memiliki, adalah. Ketika kita ingin membahas misalnya mengenai resensi. Resensi adalah. Nah, itu merupakan verba relasional dan hal itu berfungsi sebagai penghubung dari tadi teks resensi dan pengertian dari teks resensinya. Jika tidak ada verba relasional, kata itu akan menjadi tidak sepadan. Teks resensi, teks bla 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 bla, itu kan tidak ada penjelasannya. Apa sih itu? Makanya diadakannya verba relasional untuk menghubungkan antara subjek dan pelengkap. Nah, kemudian ada verba mental. Verba mental adalah kata kerja yang berfungsi untuk mengekspresikan respon atau sikap seseorang terhadap tindakan, keberadaan, atau pengalaman. Contoh, menarik, menikmati, menyelami, menyadari, mengejutkan, memikat, dan sebagainya. Itu merupakan verba mental. Mengapa disebut verba mental? Karena hal itu merupakan pengekspresian atau respon dari sikap seseorang terhadap tindakan, keberadaan, atau pengalaman. Contoh, menarik. Menarik itu merupakan mengapa orang itu menarik? Pasti itu ada salah satu bentuk pengekspresian orang itu sehingga dia merasa menarik terhadap apa yang dia tuju. Menikmati, menyelami. Nah, itu nanti pasti ada motivasi mengapa dia itu menarik, mengapa dia itu menikmati, dan mengapa menyelami dan sebagainya. Seperti itu ya. Kemudian tadi istilah sudah, verba sudah. Nah, konjungsi. Apa coba ketiga itu? Istilah, verba, dan konjungsi itu merupakan kaidah kebahasaan teks resensi. Nah, itu merupakan kata penghubung atau kata sambung. Kata hubung atau yang sering disebut dengan konjungsi merupakan morfem yang berfungsi untuk menghubungkan berupa frasa, klausa, dan kalimat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konjungsi adalah kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Menurut Haier menjelaskan bahwa kata penghubung merupakan kata-kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, klausa dengan klausa, atau kalimat dengan kalimat. Nah, itu menurut Abdul Haier. Jadi menurut Abdul Haier itu bahwa kata penghubung merupakan kata-kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, klausa dengan klausa, atau kalimat dengan kalimat. Nah, konjungsi pun terdapat beberapa
beberapa macam ya. Dalam teks resensi, konjungsi yang sering muncul adalah sebagai berikut. Yang pertama, konjungsi penerang. Konjungsi penerang merupakan kata hubung yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Konjungsi ini sering digunakan pada kalimat langsung yang diubah menjadi kalimat tidak langsung. Contoh, konjungsi penerang itu bahwa, yakni, dan yaitu. Nah, jadi itu merupakan kata hubung yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Nah, yakni, yaitu. Nah, itu merupakan konjungsi penerang. Ya. Kemudian ada konjungsi temporal, dan pasti konjungsi temporal itu sering kalian dengar dalam teks apapun. Karena konjungsi temporal itu konjungsi yang merupakan konjungsi yang erat kaitannya dengan waktu. Berfungsi untuk menghubungkan hubungan waktu dari dua hal yang berbeda. Dengan kata lain, konjungsi temporal digunakan untuk menata urutan waktu dari sebuah peristiwa yang diulasnya. Contoh konjungsi temporal antara lain sebelum, sejenak, ketika, semenjak, setelah, sementara itu, sambil, sesudahnya, lalu, kemudian, saat itu, akhirnya, selanjutnya, hingga, sedari, selama, seraya, dan lain-lain. Banyak sekali konjungsi temporal dan pasti sering kita temukan dalam tulisan apapun. Nah, dan yang terakhir ada konjungsi penyebaban atau kausalitas. Konjungsi penyebaban merupakan kata hubung yang berfungsi untuk menghubungkan dua unsur yang menyatakan hubungan sebab di dalamnya. Contoh konjungsi kausalitas itu yaitu karena itu, karena, sebab itu, dan sebab. Nah, baik adik-adik, masih mempelajari tentang kaidah kebahasaan teks resensi. Tadi kita telah membahas mengenai istilah, kata kerja, dan konjungsi. Nah, lalu ada pernyataan atau ungkapan perbandingan. Pernyataan perbandingan merupakan ungkapan yang berfungsi untuk memberikan pendapat dari presensi kepada pembaca mengenai perbedaan informasi dari suatu buku yang diulasnya dengan buku yang serupa atau buku dari penulis lain dengan genre yang sama. Biasanya ungkapan ini terdapat pada pendahuluan, isi, keunggulan dan kekurangan serta penutup. Contoh ungkapan perbandingan. Daripada, sebagaimana, demikian halnya, berbeda dengan, seperti, serupa dengan, dan sebagainya. Nah, jadi ada kata-kata yang menunjukkan perbandingan dari teks yang satu dengan teks yang lainnya, atau dari karya satu dan karya yang dibandingkannya. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu ada pernyataan-pernyataan yang berupa saran. Nah, ini masih dalam kaidah kebahasaan. Nah, pernyataan-pernyataan yang berupa saran itu dapat kita temukan pada bagian akhir teks. Hal ini berfungsi untuk memberikan pendapat dari presensi kepada pembaca mengenai informasi dari suatu buku. Nah, pernyataan-pernyataan tersebut ditandai dengan beberapa kata, seperti halnya kata jangan, harus, hendaknya, sebaiknya, cocok, baik, dibaca, sangat, dan lain sebagainya. Jadi tujuan dari pernyataan-pernyataan yang berupa saran itu untuk memberikan saran kepada penulis dari si presensi, dari yang meresensi karya tersebut. Dan biasanya itu berada di akhir tulisan. Karena sering kita dapati bahwa di akhir penulisan teks resensi itu ada hal-hal yang mengkritik dan memberi saran kepada pembuat karya. Nah, seperti itu kaidah kebahasaan teks resensi. Nah, jadi
Kaidah kebahasaan teks resensi itu ada 5. Ya, yang pertama istilah, yang kedua kata kerja, yang ketiga konjungsi, yang keempat pernyataan atau ungkapan perbandingan, dan yang kelima pernyataan-pernyataan yang berupa syarat. Nah, seperti itu adik-adik. Baik adik-adik, itulah pembahasan mengenai kaidah kebahasaan teks resensi. Dan dengan pembahasan tersebut mengakhiri perjumpaan kita dalam mengupas teks resensi. Namun jangan khawatir. Jika masih ada yang belum bisa dipahami, boleh ditanyakan melalui jalur pribadi, chat ke nomor saya. Ya, dan jangan sampai kalian merasa puas. Karena ilmu itu sangat luas. Jika kalian merasa tidak puas, dan kalian akan terus menggali apa yang ada dalam diri kalian. Sekian pertemuan pada hari ini. Semoga ilmu yang Bapak berikan bisa bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.